Selamat pagi, anak-anak yang Ibu banggakan. Semoga selalu sehat ya. Ayo kita belajar lagi mengenai koordinat kartesius. Kali ini kita akan membahas mengenai posisi garis terhadap garis sumbu. Jadi, posisi garis terhadap garis sumbu ada 3 ya. Yang pertama, posisi garis sejajar. Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Dan ketiga, posisi garis berpotongan. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada koordinat kartesius dengan sumbu X dan Y, kemudian ada 5 buah ruas garis yang akan kita tentukan apakah posisinya sejajar, tegak lurus, ataupun berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Yang pertama kita bahas posisi garis sejajar. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Antara ruas garis dan sumbu koordinat terdapat kesamaan, yaitu keduanya memiliki kemiringan yang sama. Ini Ibu ada beri kalian pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang sudah Ibu tayangkan sebelumnya. Ya, kita akan jawab bersama-sama. Pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah. Berdasarkan pengertiannya tadi, dua garis sejajar tidak akan saling berpotongan. Jadi kalau kita panjangkan, tidak akan bertemu di satu titik. Kemudian dia juga memiliki kemiringan yang sama. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X ini posisinya adalah mendatar. Jadi, ruas garis yang sejajar dengan sumbu X posisinya harus mendatar juga. Di antara 5 ruas garis yang ada di koordinat kartesius ini, yang posisinya mendatar adalah ruas garis K dan ruas garis M. Kemudian jika ruas garis K dan ruas garis M diperpanjang atau dipanjangkan, maka kedua ruas garis ini tidak akan memotong sumbu X. Jadi sumbu X dan kedua ruas garis ini tidak akan bertemu di satu titik. Ibu tulis di samping ya. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis K dan garis M. Kemudian kita ke soal yang selanjutnya. Garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah, nah kita lihat di sini sumbu Y posisinya adalah tegak atau vertikal. Berarti untuk ruas garis yang sejajar dengan sumbu Y yang kita lihat adalah posisinya harus yang tegak juga. Di antara 5 ruas garis di sini, posisi yang tegak yang mana? Ya, jadi posisi yang tegak yang ini ya, ruas garis L. Ruas garis L jika dipanjangkan tidak akan memotong atau bertemu di satu titik dengan sumbu Y. Jadi Ibu tulis ya di samping, garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis L. Lanjut kita ke posisi garis tegak lurus. Dikatakan tegak lurus jika ruas garis dan sumbu koordinat saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat juga biasa kita kenal dengan sudut siku-siku. Ada 2 pertanyaan yang akan kita cari jawabannya. Yang pertama, garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis apa saja? Kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis apa saja ya? Untuk pertanyaan pertama, garis yang tegak lurus dengan sumbu X ini posisinya adalah mendatar. Jadi kalau kita mencari ruas garis yang tegak lurus, berarti kita harus mencari garis yang tegak. Karena apa? Sudut yang harus dibentuk adalah sudut 90 derajat. Jadi posisi mendatar ini dengan posisi tegak akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi yang mana garis yang tegak? Ya, garis yang tegak adalah garis L. Coba kalian perhatikan di sini, antara ruas garis L dengan sumbu X akan membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, Ibu tulis di samping ya, garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis L.
Kemudian untuk garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ini posisinya adalah tegak. Berarti kalau garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, kita cari garis yang mendatar. Yang mana di sini garis yang mendatar? Garis yang mendatar ada dua ya. Yang pertama ruas garis K, kemudian ruas garis M. Coba kalian perhatikan antara sumbu Y dengan ruas garis M akan membentuk sudut siku. Kemudian antara sumbu Y dengan ruas garis K ini diperpanjang ya, akan membentuk juga sudut siku. Nah, Ibu tulis di sebelah. Jadi garis K dan garis M. Lalu yang terakhir ada posisi garis berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila ruas garis dan sumbu koordinat tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Nah, ada satu pertanyaan di sini. Garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y adalah? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali ke gambar yang tadi. Di gambar ini ada 5 ruas garis ya, yang mana yang saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Syaratnya tadi dikatakan berpotongan apabila ruas garis tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu koordinat. Coba kalian perhatikan ruas garis P ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X, kemudian tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi sumbu P ini memotong sumbu Y ya di satu titik ini, kemudian memotong juga di satu titik di sumbu X. Jadi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y adalah garis P. Kemudian ada lagi tidak? Ya, di sini ada juga ruas garis N. Sudah jelas ya, N ini tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Jadi N ini berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Berpotongan dengan sumbu X-nya di sini, nih coba kalian perhatikan. Berpotongan dengan sumbu Y-nya di titik ini, ya. Jadi saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y tadi garis P dan garis N. Kita salin di sini. Garis P dan garis N. Bagaimana dengan materi kita hari ini? Semoga dapat dipahami ya. Selamat belajar. Jika ada kesulitan, silakan hubungi ibu atau temannya yang bisa. Akhir kata, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.